Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Mengintip Pelaku Pesugihan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Pesugihan adalah noda hitam peradaban. Dan entah kenapa, walau zaman sudah modern, tetap ada manusia yang menempuh jalan sesat itu. Jawa Tengah 2013. Siang itu ada yang cukup mengejutkanku. Setelah mengantarkan orang tua ke terminal Semarang, aku menikmati secangkir kopi di sebuah warung di sana. Tadinya aku berangkat bersama-sama dengan Lek Budi pamanku. Aku membonceng ibu, sedangkan Lek Budi berboncengan dengan bapak. Karena Lek Budi terburu-buru dan ada keperluan penting, dia pun pulang terlebih dahulu. Dan di warung kopi itu, aku baru sadar bahwa ternyata desaku cukup terkenal. Tapi sayang, bukan untuk hal yang positif, melainkan untuk hal yang hina dan memalukan. Awalnya aku cuek ketika ada dua orang yang ngobrol tak jauh dariku. Dari tampilannya, sepertinya mereka bukan orang biasa. Dan setelah memperhatikan salah satu dari mereka memegang majalah Liberty, aku menduga mungkin salah satu atau dua-duanya bisa jadi adalah wartawan dari majalah itu, yang memang sering membahas masalah mistis. Begitu ku dengar nama desaku disebut, segera pendengaranku pertajam. Sambil pura-pura tidak memperhatikan pembicaraan mereka, aku pun menikmati kopi sambil menghisap rokok yang tinggal kira-kira setengah batang. Tentu bagiku cukup mengejutkan. Desaku yang terletak di kabupaten yang terpisah puluhan kilometer dari Semarang, tapi dibicarakan dan dibahas oleh mereka berdua. Dan sepertinya mereka sangat serius dan yakin bahwa di desaku banyak terdapat pelaku pesugihan. Namaku Jono, dan saat ini umurku 24 tahun. Kegiatanku sehari-hari di rumah adalah membantu bapak mengolah sawah yang tidak terlalu luas. Selain itu, bisa dibilang aku tak punya pekerjaan tetap. Jadilah aku semi pengangguran yang sepertinya tak punya bayangan cerah tentang masa depan, dengan latar belakang pendidikan yang hanya lulus SMP. Sejak kecil memang sering ku dengar bahwa di kampungku banyak orang yang menjalani pesugihan. Tapi mendengar dua orang dengan serius membicarakan hal tersebut di tempat sejauh Semarang, tentu sangat berbeda rasanya. Setelah mereka berdua membayar kopi dan pergi, aku pun melakukan hal yang sama. Lalu, dengan banyak sekali kegalauan berkecamuk karena penilaian negatif tentang desaku, aku pun bergegas pulang. Tujuanku bukan pulang ke rumah, tapi ke rumah Mbah Sunaryo, sahabat almarhum kakekku yang dari dulu cukup terkenal sebagai orang pintar. Dulu, ketika kakek masih ada, aku memang beberapa kali diajak ke rumahnya. Biasanya bahasan mereka tak jauh dari hal-hal mistis, dan aku ketika itu sama sekali tak tertarik. Tapi kali ini berbeda. Rasanya aku harus mendapat informasi lebih jauh tentang apa yang ku dengar di terminal tadi, serta apa yang selama ini memang selentingan beberapa kali mampir di telingaku. Mbah Sunaryo menyambutku dengan hangat.
sekaligus menanyakan kabar karena sudah sekian minggu tak pernah berkunjung ke rumahnya. Tak lama, Mbah Rumiem istrinya diminta menghidangkan kopi. Karena tak terlalu pandai berbasa basi, aku pun langsung ke inti pembicaraan. Bahwa ternyata sampai tempat yang cukup jauh, desa kami terkenal sebagai desa para pelaku pesugihan. Sekaligus menanyakan kebenarannya pada Mbah Sunaryo. Mbah Sunaryo memulai jawaban itu dengan sebuah tarikan nafas yang panjang. Mungkin pertanyaan itu cukup aneh terlontar dari mulutku, yang selama ini tak pernah tertarik dengan hal seperti itu. Lalu beliau mengatakan bahwa almarhum kakekku sebenarnya juga paham. Hanya saja karena selama ini aku tak tertarik, mungkin itulah sebabnya kakek tak pernah bercerita padaku. Kemudian Mbah Sunaryo memulai penjelasan bahwa di kampung kami saja, menurut penerawangan gaibnya, ada setidaknya 8 orang pelaku pesugihan. Angka itu tentu terlalu besar, sekaligus sangat mengejutkan bagiku. Memang di kampungku banyak orang yang beberapa tahun terakhir merenovasi rumahnya menjadi cukup bagus. Juga membeli beberapa petak sawah atau sepeda motor. Tapi selama ini aku hanya menyangka mereka memang mendapat rejeki besar dari panen atau semacamnya. Juga karena beberapa orang di desaku banyak yang merantau sampai ke luar negeri. Malaysia adalah yang paling banyak dituju. Jadi selama ini aku tak pernah curiga. Walau sempat sedikit menduga bahwa mungkin ada 1 atau 2 orang yang memang menjalani pesugihan. Seperti kabar-kabar burung yang pernah terdengar. Dan sekali lagi, bukan sampai 8 orang seperti yang baru saja dikatakan oleh Mbah Sunaryo. Lalu, dengan malu-malu, kutanyakan pada beliau, siapa saja 8 orang tersebut? Kalau saja Mbah Sunaryo berkenan memberitahu. Ternyata beliau menggeleng sambil sedikit tersenyum. Mbah Sunaryo lalu mengatakan bahwa membuka aib orang lain tidaklah baik. Dan lagi, namanya penerawangan gaib belum bisa dijamin kebenarannya. Tentu saja jawaban itu membuatku sedikit kecewa. Kemudian, aku pun menemukan sebuah ide yang menurutku cukup cerdik. Dengan agak merengek, aku mengatakan bahwa kalau saja kakek masih ada, aku akan langsung bertanya pada beliau. Dan karena sudah tidak ada, serta baru kali ini aku tahu bahwa desa kami cukup terkenal tentang pesugihan, sepertinya tak ada lagi yang bisa kumintai penjelasan yang lebih terpercaya dari Mbah Sunaryo. Ya sudah, untung kamu cucunya Sadiman. Begitu ucap Mbah Sunaryo seraya menyebut nama almarhum kakekku. Ternyata Mbah Sunaryo tak berkenan menjawab langsung juga. Hanya saja beliau memberiku sepotong kayu kecil sepanjang sejengkal tangan lebih sedikit. Dan besarnya kira-kira hanya seukuran spidol. Kata Mbah Sunaryo, sepertinya almarhum kakekku juga mempunyai kayu khusus seperti itu. Tapi mungkin karena tak ada satupun cucunya yang tertarik dengan hal-hal di luar akal sehat, bisa jadi kakek sudah membuangnya jauh sebelum beliau meninggal. Dengan seksama ku amati kayu itu, sekaligus menanyakan pada Mbah Sunaryo tentang kegunaannya. Mbah Sunaryo pun menarik nafas lagi, dan lebih panjang kali ini. Katanya, kayu kecil itu hanya dipinjamkan padaku, dan besok harus dikembalikan.
Tak ada penjelasan tentang nama atau asal dari kayu itu. Hanya kata beliau, jika aku ingin melihat orang yang sedang menjalani pesugihan, maka dengan memegang kayu itu, aku akan bisa mengenali. Bahkan sangat jelas katanya. Wajah dan kepala orang itu, kata Mbah Sunaryo, akan terlihat berbentuk binatang. Tapi beliau berpesan agar aku jangan kaget serta jangan sampai menyebar aib orang itu. Yang penting, jangan juga sampai ikut-ikutan menempuh jalan buruk itu, serta selalu berdoa agar terhindar dari kejelekan pelaku pesugihan. Aku pun manggut-manggut, tapi belum sepenuhnya percaya karena penjelasan tentang kegunaan kayu itu sepertinya tak masuk akal. Mbah Sunaryo yang sepertinya mengerti keraguanku lalu mengucapkan, "Ya kalau gak percaya, buktikan sendiri nanti malam." Kata Mbah Sunaryo, kebetulan nanti malam adalah malam Jumat Kliwon. Dan biasanya pelaku pesugihan di kampung kami akan terlihat melakukan sesuatu. Aku lalu mendekat ke kalender yang tergantung di bawah jam dinding ruang tamu Mbah Sunaryo. Dan ternyata benar, nanti malam adalah malam Jumat Kliwon. Setelah kurasa penjelasan singkat itu cukup, aku pun segera pamit. Kebetulan rumah Mbah Sunaryo juga tak terlalu jauh. Hanya sekitar 500 atau 600 meteran dari rumahku. Selama perjalanan pulang, sambil berpikir, aku menemukan ide lagi. Walau tadi Mbah Sunaryo berpesan padaku agar jangan takut, rasanya nyaliku tak cukup jika harus melakukannya sendirian. Apalagi setelah membayangkan ada tetanggaku yang lewat dan wajah serta kepalanya berbentuk binatang. Aku pun berhenti sebentar, dan yang ada di pikiranku adalah satu orang, yaitu Heri. Dia adalah sahabat dan teman nongkrongku hampir setiap malam. Kesehariannya juga sama, setengah pengangguran dan membantu orang tuanya di sawah. Dan lagi setahuku, Heri bukanlah orang yang terlalu penakut. Walau sama sepertiku, dia juga tak pernah terlihat tertarik dengan hal apapun yang berbau mistis. Ku keluarkan handphone dan lalu menelpon Heri. Dia langsung mengangkat. Aku pun bercerita panjang lebar padanya, sekaligus minta tolong nanti malam menemaniku di rumah mencari tahu siapa tetangga yang sebenarnya menjadi pelaku pesugihan. Untungnya kali ini Heri tertarik dan langsung menyetujui. Apalagi setelah kukatakan padanya bahwa bapak dan ibu tak ada di rumah. Aku memang adalah anak tunggal, dan setiap kali orang tuaku keluar kota menginap, selama ini Herilah yang menemaniku. Tapi Heri juga ada acara nanti malam, yaitu mengantarkan bibinya ke sebuah acara. Hanya saja dia berjanji tetap akan menemaniku nanti malam selepas dari acara itu. Aku pun bertanya padanya sampai jam berapa dia di acara yang ternyata pernikahan itu. Heri menjawab dengan padat dan jelas, "Ya kira-kira hampir jam 12-an lah aku sampai di rumahmu." Kesepakatan lalu kususun. Aku akan menunggunya di rumah dan menjelang jam 12 akan masuk ke kamar. Kebetulan kamarku paling depan. Jadi dari kamarku akan cukup jelas terlihat jika ada siapapun yang lewat, termasuk beberapa tetangga yang beraktivitas ke pasar sayur di tengah malam. Dan untuk memperlancar semuanya,
kusampaikan pada Heri bahwa pintu depan akan kubiarkan tak terkunci, agar dia leluasa memasukkan sepeda motor dan langsung menuju ke dalam kamarku. Di kampung kami, memang tidak mengunci pintu bukanlah sesuatu yang luar biasa, dan syukurnya selama ini selalu aman. Rasanya aku tak pernah mendengar ada barang yang hilang dibawa maling atau semacamnya. Aku juga menyampaikan pada Heri bahwa Mbah Sunaryo meminjami kayu kecil itu hanya selama semalam, dan besok harus kukembalikan. Jadi malam ini adalah kesempatan pertama dan satu-satunya. Penjelasan singkat tentang kayu kecil ajaib itu juga kusampaikan pada Heri. Intinya, jika kami beruntung, mungkin bisa melihat beberapa tetangga yang selama ini ternyata menjalani pesugihan. Juga kuceritakan bahwa nanti malam benar-benar akan kupersiapkan dalam kondisi kamar gelap gulita, supaya siapapun dari luar tak bisa melihat ke dalam kamarku. Aku akan duduk di atas kasur yang dekat jendela agar bisa maksimal mengamati orang yang lewat. Untuk lebih membuatnya bersemangat, kuulangi juga penjelasan Mbah Sunaryo bahwa nanti malam adalah malam Jumat Kliwon, yang kemungkinan besar para pelaku pesugihan beraksi dengan melakukan ritual atau berkeliaran di luar rumah. Kalaupun tak terlihat dengan mata biasa, kata Mbah Sunaryo, siapapun yang memegang kayu ajaib itu mungkin bisa melihatnya. Aku pun lalu bergegas pulang dan membayangkan akan seperti apa hasil pengamatan nanti malam. Sekitar jam 9 malam, setelah membuat kopi sendiri dan merokok di teras, kamarku persiapkan sedemikian rupa. Kasur kurapikan dan untuk semacam geladi bersih, aku beberapa kali membuka gorden jendela, sampai merasa benar-benar menemukan sudut yang tepat. Dan ternyata ini lebih mendebarkan dari yang kubayangkan tadi sore. Memang sempat berkelebat di pikiranku nama beberapa tetangga, yang konon sempat terdengar kabar miring tentang mereka masalah pesugihan. Tapi semua kubuang dan fokus pada harapanku. Nanti akan melihat sesuatu yang aneh setelah memegang kayu kecil ajaib dari Mbah Sunaryo. Waktu kurasakan berjalan lambat karena ketakutan yang makin lama makin kuat. Tapi semuanya bisa kuatasi karena sebentar lagi Heri akan datang menemaniku. Sempat kulihat jam tangan, jam 12 kurang 5 menit. Harusnya Heri tak lama lagi akan datang. Kuperiksa sekali lagi pintu depan. Semuanya sudah oke dan tidak terkunci. Juga semua lampu sudah kumatikan. Bisa kupastikan, tak ada siapapun dari luar rumah yang bisa melihat ke dalam. Lalu, dengan kaki yang mulai gemetar, aku kembali masuk ke dalam kamar. Kutarik nafas dalam-dalam karena bisa jadi yang dikatakan Mbah Sunaryo adalah benar, yaitu akan ada sesuatu yang membuat merinding sebentar lagi. Setelah duduk di atas kasur dan fokus mengarahkan pandangan keluar lewat jendela, sekitar 2 menit kemudian kulihat Pak Gatot, tetangga terdekatku yang hanya terpisah jalan. Dia membuka pagar rumahnya. Dan di luar dugaanku, ternyata Pak Gatot punya ciri-ciri itu. Awalnya karena tertutup jemuran,
hanya kaki dan badannya yang terlihat. Langkahnya juga begitu hati-hati. Dan betul yang dikatakan Mbah Sunaryo, wajah dan kepala Pak Gatot di mataku berbentuk babi. Tentu ini sangat mengejutkan. Selama ini memang dia punya beberapa hektar sawah, tapi sama sekali tak ada kecurigaanku padanya. Kalaupun ada selintingan tentang ada beberapa warga yang menjalani pesugihan, seingatku Pak Gatot bukanlah salah satunya. Otakku lalu berusaha merangkai ingatan. Dulu ketika aku SMA, memang rumah Pak Gatot belum sebesar ini. Beberapa bulan lalu, bangunan rumahnya direnovasi dan tak terlalu mencolok menurutku. Mungkin andai yang dikatakan Mbah Sunaryo adalah benar dan Pak Gatot memang pelaku pesugihan, bisa jadi dia menyembunyikan kekayaannya di rekening bank atau semacamnya. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Bima, anaknya yang paling kecil, meninggal sekitar 6 atau 7 bulan lalu. Tapi itu pun menurutku sama sekali tak mencurigakan. Yang ku dengar saat itu hanyalah Bima sakit, dibawa ke rumah sakit, dan lalu meninggal di sana. Kebetulan dia juga tidak dimakamkan di sini, tapi dibawa ke Solo, kampung halaman ibunya. Selain itu, tak pernah ku dengar kabar miring apapun. Hatiku mulai menduga Bima adalah tumbal dari pesugihan bapaknya. Tak lama kemudian, Pak Gatot seperti membuat sebuah gerakan aneh. Entah apa yang dilakukannya, tapi di mataku, hidungnya seperti mengendus sesuatu dan badannya bergerak-gerak liar. Tangan dan kakiku semakin bergetar hebat. Ini benar-benar jauh lebih mendebarkan dari yang kubayangkan. Semakin kutajamkan penglihatanku, hasilnya tetap sama, bahwa wajah dan kepala Pak Gatot adalah babi. Bersamaan dengan itu, samar-samar ku dengar suara seseorang membuka pintu depan. Aku sangat senang karena Heri telah datang. Mungkin sengaja dia mendorong sepeda motornya agak jauh agar suasana sunyi tetap terjaga. Itu memang kupesankan padanya tadi sore di telepon. Intinya, jika dia datang hampir atau sudah jam 12 malam, jangan membunyikan sepeda motor, karena aku pasti sedang mengamati dari kamar. Tak lama kemudian, ku dengar langkah kaki Heri. Karena kami berdua adalah sahabat sangat dekat dan sering kemana-mana berdua, aku bahkan sangat hafal irama langkahnya. Dan tak lama kemudian, dia benar-benar melakukan apa yang tadi telah kami sepakati. Membuka kamarku yang gelap gulita, lalu mendekat padaku. Setelah meraba-raba, kurasakan tangannya bertemu dengan tanganku dan bersama-sama menggenggam kayu kecil dari Mbah Sunaryo. Memang kusisakan sedikit tempat untuknya, yang juga sudah kusampaikan tadi sore. Sesaat setelah memegang kayu itu, kurasakan Heri juga terkejut. Aku yakin dia bisa melihat apa yang kusaksikan, yaitu pemandangan mengerikan tentang Pak Gatot. Kami berdua tak bersuara sama sekali, sama-sama fokus melihat apa yang terpampang di hadapan kami. Aku lalu sempat beberapa saat mengetes dengan melepaskan kayu kecil itu. Dan ternyata benar,
tak ada apapun yang terlihat. Dan begitu kayu itu kupegang lagi, terhidanglah pemandangan yang sama. Berarti sesuai penjelasan Mbah Sunaryo, apa yang dilakukan Pak Gatot tak bisa dijangkau dengan mata biasa. Rupanya Heri juga gemetar. Getaran kakinya sangat bisa kurasakan. Pasti dia merasakan ketakutan yang sama denganku. Setelah mengendus-endus dengan gerakan aneh, Pak Gatot melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tiba-tiba, entah mengambil dari mana, di gendongannya ada Bima, dalam posisi tak bergerak dan terbaring. Aku sangat bisa mengenali wajahnya. Seingatku, beberapa bulan lalu ketika dia meninggal, usianya sekitar 9 atau 10 tahun. Lalu, perlahan kemudian semakin cepat, Pak Gatot dengan rakus memakan tubuh anaknya. Terlalu mengerikan pemandangan ini, tapi karena penasaran, mataku terus melihatnya. Cairan berwarna merah bercucuran, dan Bima terlihat terkejut lalu meronta sekuat tenaga. Tapi anehnya, tak ada suara apapun yang bisa kudengar. Tanpa belas kasihan, Pak Gatot semakin lahap. Ternyata keberanianku pun sangat terbatas. Baru sekitar seperempat tubuh Bima dengan rakus dilahap oleh bapaknya, aku tak sanggup lagi melanjutkan dan segera memalingkan muka. Heri bahkan sepertinya kehabisan nyali lebih dulu sebelum aku. Kayu itu dilepasnya dan ku dengar tubuhnya segera dibaringkan. Memang itu wajar, karena pemandangan tadi di mana Pak Gatot memakan tubuh Bima benar-benar sangat mengerikan. Lagi-lagi aku teringat pesan Mbah Sunaryo, bahwa jika ada orang yang terlihat berwajah dan kepala binatang, berarti dia adalah seorang pelaku pesugihan. Aku pun membaringkan tubuhku di samping Heri. Ada lagi yang juga tak berani kulanggar dari pesan Mbah Sunaryo tadi sore, bahwa selama pengamatan rahasia itu, jangan sampai berbicara apapun, karena bisa jadi itu akan membahayakanku. Heri juga sepertinya paham karena sudah kusampaikan tadi di telepon. Sambil berbaring, mataku sampai berkaca-kaca. Benar-benar tak masuk akal seorang bapak melakukan tindakan sekeji itu. Walau mungkin apa yang kulihat hanya semacam sebagai gambaran tentang penumbalan, tapi semuanya tetap jauh melebihi batas-batas nurani yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang tua pada anaknya. Dengan bibir yang juga gemetar, aku refleks komat kamit mendoakan Bima. Ternyata Pak Gatot jauh lebih biadab di balik penampilannya yang lembut dan santun selama menjadi tetangga. Caranya menyembunyikan kekayaan juga cerdik menurutku. Merenovasi rumah tanpa terlihat terlalu mencolok. Walau sebenarnya dia pasti banyak mendapat uang dari hasil pesugihan. Jika memang benar, apa yang baru kusaksikan adalah semacam perlambang tentang dirinya yang menjalani pesugihan. Dalam kondisi yang masih gulita, kuraba laci di sebelah kasurku. Kayu kecil ajaib dari Mbah Sunaryo kusimpan di sana. Walau mungkin aku bisa melihat pelaku pesugihan lain andai bertahan duduk di kasur dan mengamati luar, tapi aku tak sanggup lagi. Satu orang saja
sudah membuatku gemetar, mual, dan emosiku memuncak, serta ketakutan yang tiada tara. Dalam hati aku bertekad, besok pagi-pagi akan segera ku kembalikan kayu ajaib itu. Mataku benar-benar tak bisa ku pejamkan. Ketakutan yang luar biasa tetap menyelimuti segenap tubuh dan pikiranku. Saat-saat menegangkan ketika tubuh Bima digigit dan tercabik benar-benar memenuhi setiap rongga ingatanku. Sampai setelah berjuang sangat lama, entah jam berapa, akhirnya aku tertidur. Satu-satunya yang membuat akhirnya bisa tidur adalah karena aku tidak sendirian di kamar. Ada Harry yang walau juga pasti sangat ketakutan, tapi minimal dia menemaniku di dalam kamar dan di atas kasur yang sama. Udara mulai terasa hangat ketika aku tiba-tiba terbangun. Kulirik jam tangan, ternyata sudah jam 7:12 menit. Selama ini aku jarang bangun sesiang itu. Tapi mungkin karena tadi malam begadang entah sampai jam berapa, tubuhku terasa masih lelah dan tetap mengantuk. Harry juga sudah tidak ada. Mungkin dia bangun lebih cepat lalu pulang. Atau bisa jadi dia juga tak bisa tidur karena ketakutan tadi malam. Yang penting, walau Harry sudah pulang, aku cukup puas dengan pengintaianku tadi malam. Ingin rasanya kulanjutkan tidur, tapi lalu teringat, kayu ajaib kecil itu harus segera kukembalikan pada Mbah Sunaryo. Aku pun bergegas mandi dan bersiap menuju rumah Mbah Sunaryo. Bahkan tak sempat membuat mie goreng yang biasa kupakai sarapan ketika bapak dan ibu tidak di rumah. Rencanaku nanti akan mencari sarapan di pasar. Setelah mengunci semua pintu rumah, kupacu sepeda motorku ke rumah Mbah Sunaryo. Bapak dan ibu juga memegang kunci cadangan dan dijadwalkan nanti sore baru pulang. Sesampai di rumah Mbah Sunaryo, aku langsung disambutnya. Dengan tersenyum berkali-kali, beliau bertanya tentang hasil pengintaianku tadi malam. Aku pun menceritakan semuanya. Juga keterkejutan yang amat sangat, karena yang kulihat justru adalah Pak Gatot, yang wajah dan kepalanya berubah menjadi babi. Padahal selama ini aku sama sekali tak curiga padanya. Juga aku sampaikan bahwa tadi malam aku ditemani Harry ketika acara pengintaian rahasia itu. Terus siapa lagi yang kamu lihat? Begitu tanya Mbah Sunaryo kemudian. Aku pun menjawab tidak ada, karena fokusku hanya pada kejadian mengerikan di depan rumah Pak Gatot. Mbah Sunaryo kemudian manggut-manggut, lalu menjelaskan bahwa seandainya aku bisa lebih kuat, mungkin ada 3-5 orang lagi yang terlihat. Karena kata beliau, lagi-lagi menurut penerawangan gaibnya, beberapa pelaku pesugihan sering lewat di jalan dekat rumahku. Terutama karena rumahku yang agak di ujung kampung dan banyak warga yang melewatinya ketika ke pasar. Mbah Sunaryo kemudian dengan terkekeh sedikit menggodaku. Apakah aku akan meminjam kayu ajaib itu lagi? Tapi aku langsung menolak, karena tak sanggup jika harus menyaksikan kejadian seperti tadi malam lagi. Aku juga menyampaikan sekujur tubuhku gemetar selama pengintaian tadi malam. Andai tidak ada Harry menemaniku, entah apa yang akan terjadi
dalam kondisi sangat takut seperti itu. Lagi-lagi Mbah Sunario tertawa menanggapinya. Memang katanya, itu tidak mudah dan butuh nyali lebih. Kemudian, aku menceritakan bagian yang menurutku paling menyeramkan, yaitu ketika Pak Gatot memangsa Bima hidup-hidup. Termasuk Bima yang di mataku meronta sekuat tenaga ketika dicengkeram dan dimakan oleh bapaknya. Benar-benar seperti binatang buas yang tanpa belas kasihan memakan hidup-hidup mangsanya. Tapi nggak sampai selesai, Mbah, karena aku nggak sanggup lagi melihat. Begitu ucapku kemudian. Di sini Mbah Sunario terdiam. Matanya lalu kulihat berkaca-kaca. Kata beliau, memang sangat disayangkan penumbalan itu. Dan sebagai salah satu warga yang terkenal sebagai orang pintar, kekuatannya tak cukup untuk mencegah Bima dijadikan tumbal. Kata Mbah Sunario, makhluk gaib yang bersekutu dengan Pak Gatot termasuk jenis yang sangat kuat. Aku pun manggut-manggut, walau jelas tak mengerti lebih jauh maksud dari makhluk yang sangat kuat. Mbah Sunario lalu mengulangi lagi perkataannya tadi, bahwa masih ada beberapa tetangga kami yang juga menjalani pesugihan, dan bisa kulihat andai mau dan berani meminjam kayu itu lagi. Kemudian Mbah Sunario kembali mengatakan bahwa tak ada gunanya menyebarkan berita seperti itu. Selain bisa dianggap sebagai fitnah, dia mengaku tak ingin terjadi keributan warga. Toh, membuktikan seseorang sebagai pelaku pesugihan pasti sangatlah rumit dan tidak mudah. Pembicaraan serius itu lalu berhenti ketika kopi dihidangkan. Mbah Sunario mengingatkan lagi padaku agar aku selalu berdoa, karena walau zaman sudah modern, masih banyak orang yang nekat menempuh jalan sesat hanya demi kenikmatan sesaat. Kemudian ada ucapan Mbah Sunario yang sempat membuat mataku berkaca-kaca, bahwa dulu katanya almarhum kakek pernah berpesan padanya, jika kakek meninggal duluan, aku dititipkan pada Mbah Sunario agar sering dinasehati dan agar menganggapku seperti cucu sendiri. Spontan ku peluk Mbah Sunario. Teringat kembali kedekatan almarhum kakek dengannya. Seingatku, terutama ketika masih SD, minimal seminggu sekali kakek membawaku ke rumahnya. Juga terkadang Mbah Sunario yang berkunjung ke rumah kakek. Yang masih jelas diingatanku adalah mereka berdua memang bersahabat sangat dekat. Waktu kemudian kami isi dengan ngobrol hal-hal lain yang lebih ringan. Termasuk bahwa bapak dan ibuku sedang menginap karena ada acara. Dan rencananya nanti sore baru tiba di rumah. Mbah Rumiem, istri Mbah Sunario, lalu mengajak kami sarapan. Mungkin karena lapar atau pengaruh letih dan ketakutan tadi malam, nasi goreng itu kumakan dengan lahap. Mbah Sunario sempat agak bercanda bahwa cara makanku mengingatkannya pada almarhum kakek yang adalah sahabat terbaiknya. Setelah sarapan dan menghabiskan sebatang rokok, aku pun berpamitan pulang. Tapi ada lagi kejadian yang ternyata tak kalah mengejutkan. Sebelum aku beranjak bangkit dari kursi, HP-ku berdering. Dan ternyata itu adalah Heri. Dia menanyakan di mana posisiku,
dan ku jawab bahwa sedang ngobrol di rumah Mbah Sunaryo. Tak lama kemudian ku dengar dia menguap. Katanya dia baru saja bangun kesiangan. Dan yang membuat bulu kudukku merinding hebat lagi adalah permintaan maafnya, karena tadi malam tak bisa datang menemaniku. Tubuhku terasa melemas tiba-tiba. Teringat kembali saat-saat menegangkan yang kujalani dalam kondisi kamar gelap gulita tadi malam. Bahkan aku ingat juga bagaimana dia terkejut dan kurasakan tubuhnya bergetar. Yang ternyata itu bukanlah Heri. Aku lalu menceritakan pada Mbah Sunaryo, yang seperti terkejut melihat ekspresi wajahku saat menerima telepon. Beliau lalu menggeleng dan mengatakan bahwa penerawangan gaibnya tak cukup untuk melihat siapa yang sebenarnya menemaniku tadi malam. Kemudian aku pun dipeluknya. Kurasakan seperti kehangatan pelukan kakek yang sudah lama hilang. Setelah pelukan itu dilepas, Mbah Sunaryo memintaku agar jangan pulang dulu, karena khawatir aku akan ketakutan di rumah. Walau menurut penerawangan gaibnya, makhluk asing yang menemaniku tadi malam sebenarnya sudah pergi. Beliau lalu memintaku untuk tidak menceritakan kejadian tadi malam pada siapapun, dan agar aku pulang nanti ketika bapak dan ibuku sudah datang. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami mengintip pelaku pesugihan. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.